Ya, kembali lagi ke Podcast Gangster Madep. Nah, sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Ketum ya, Ambe yang sudah menghadirkan Diki BJ. Bener kan ya? Diki BJ ketika ditelepon langsung kapan? Hari ini kata. Langsunglah berangkat saya hari ini. Terima kasih Pak Ketum. Nah, gini. Sebenarnya sebelum saya masuk ke ranah kan terkenalnya Pak BJ ini ABJ, ya. Ini kan EKTC ya. Betul. EKTC. Sebelum saya masuk ranah ke EKTC-nya, sebenarnya kita tuh pernah ketemu waktu dulu di paspor ya ABJ ya, dari masih unyu-unyu lah ya. Dari apa ya si Ibu Lili itu ya, Ibu Basecamp. Ibu Basecamp, terus si Popo ya kayak gitu-gitu lah ya. Saya di musiknya, betul. Akhirnya nyambung waktu saya nongkrong di PI sama Ipan, MP dulu, ya nyambung terus. Setahu saya dari si Ibu ABJ ini emang nggak ngerokok, nggak anti alkohol, yang bener. Betul. Iya cek Sundana begini, maaf ya. Dah sia mah datara ieu ulah dibere eta cenah, ulah dibere alkohol cenah itu. Betul. Rata-rata kan emang ini ya, tapi ya nggak semua geng gitu ya. Rata-rata gangster kan ya ngerokok, alkohol, mabok, ngobat, rata-rata gitu. Iya. Nah, ABJ bisa seperti Jadi di awal ini mungkin kenapa saya nggak minum saat dulu kecil gitu ya, ngeliatin kakak-kakak yang setiap jalan selalu berkeadaan tidak normal gitu ya. Dan emang di budaya di Ciwastra juga, kebetulan saya dulu eksis Ciwastra karena rumah juga deket sama Bu Lili deket. Ngelihat bahwa yang minum itu nggak pernah diajak konvoy, nggak pernah diajak jalan, nggak pernah diajak touring. Nah, saya ngedengar pertama kali langsung diserap sama saya. Berarti saya kalau mau lagi ada di XCC, kesebalikannya, saya harus normal. Biar saya tahu kondisi anak-anak, dan saya juga selalu diajak sama kakak-kakak untuk jalan gitu. Awalnya ada budaya itu juga di Siwasrama. Kalau yang minum nggak boleh ikut. Maksudnya nggak boleh ikut teh bikin rusuh atau nggak kontrol? Ya kalau misalkan berbicara rusuh ya konvoy itu udah jelas ngerusuh, tapi ngerusuh yang benar-benar normal, keadaan normal. Jadi kalau ada kondisi apapun juga dia bisa selamat. Tidak merugikan, bisa berpikir. Ya, bisa. Beda kan kalau lagi keadaan ada alkohol gitu ya. Kalau ada alkohol kan kalau jalan ribut, ya kan bisa ketangkap, kalau enggak ya kena sama musuh kalau saat dulu itu. Ya, gitu. Adrenalinnya masih enak. Ya. ABJ ini kan kesini. Ya. Kemarin sempat nyalonin anggota dewan di salah satu partai lah ya. Nah, di situ ABJ terjun ke politik, ada perbedaan nggak ABJ? Pas saat itu ya karena gimana ya, kan karena saya sudah bertransformasi menjadi organisasi lah ya. Dan organisasi tertinggi di Indonesia ini karena partai politik kan. Saya kalau misalkan memiliki kebijakan, memiliki lebih lah buat membantu anak-anak, saya juga harus terjerumus di dunia politik ini. Kemarin saya mencoba di wilayah lahir saya mungkinnya di Dapil 5, saya mencoba untuk menjadi anggota dewan gitu yang alhamdulillah sebenarnya suaranya bagus, tapi karena emang garis tangan, kebetulan partai yang saya naungi saat itu tidak cukup, yang akhirnya saya tidak jadi gitu. Tapi ya intinya perubahannya karena berbicara organisasi dengan partai politik ya sangat berdekatan, karena kebijakan-kebijakan yang ada di saya saat itu ya harus di ACC juga, diakomodir juga oleh yang menjabat gitu kan, ya itu utamanya di partai politik gitu. Tapi nggak kapok ABJ, tetap ntar pengen ini lagi. Nggak juga sih, sekarang lebih mau membantu anak-anak sih ya, karena kemarin udah mencoba, kayak gitu taunya. Nah saya mungkin menjadi edukasi aja, kalau misalkan mau menjadi anggota dewan ya jangan setengah-setengah gitu. Dari pengalaman itu ya saya malah mau ngajarin ke yang lain-lain juga gitu. Mungkin masa pensiun saya lah, kalau misalnya udah menjabat dari organisasi mungkin saya akan terjun lagi. Tapi buat saat ini karena saya masih baru gitu ya menjadi pengurus EKTC Jawa Baratnya juga, mungkin saya lebih mengkaji aja wilayah dan membantu anak-anak yang akan mencalonkan gitu. Itu aja mungkin ke depannya. Ya. Nah gini ABJ itu kan gini ya. Dari si ibu teh bilang, "Da eta mah jalma eta mah bager cenah." Nah, dari jalma bager ieu teh ABJ pernah enggak sih bentrok gitu sama orang
Jelas. Yang namanya geng motor dulu sebelum ada OKP atau di OKP-in gitu. Ya berbicara kalau misalkan bentrok ya aktivitas kita, apalagi saya menjadi ketua itu dari SMP gitu ya. Kalau saya sebagai mungkin kata-katanya koordinator, mungkin saya kalau dulu menjadi koordinator dan saya tidak melakukan hal ribut itu, saya mungkin dianggapnya nggak benar. Jadi saat waktu itu kalau kita itu minggu itu rutin ada 2 hari besar lah, hari Jumat itu nyerang sekolah, hari Minggu baru nyerang markasnya. Itu udah saya lakuin juga. Tapi kalau misalkan berbicara bager, ada kata-kata bager, saya baik di lingkungan yang salah gitu saat itu. Multitafsir ya? Multitafsir, berbicara bagernya kayak nggak minum, nggak ngerokok gitu kan. Tapi ya nakalnya sama nakal juga kalau ribut ya, apalagi cowok gitu kan. Ya multitafsir sih, bisa gitu. Dibilang anak di rumah bager gitu bisa, tapi di luar nah gitu maksudnya gitu. Tapi ya nakalnya masih wajar, masih ribut sih. Ada ributnya juga situasional ya. Betul. Ya, nah, misi visi ABJ dulu ke EKTC nih, masuk ke EKTC ini, mencari jati diri, mencari teman atau berbicara kalau misalkan awal gitu ya, emang pengen tahu gitu ya lingkungan, karena kan kebetulan lingkungannya pinggir rumah banget gitu ya. Kalau saya nggak ada di lingkungan itu, saya nggak tahu lingkungan itu seperti apa. Dan dulu juga udah mikir bahwa saya pengen di situ teh menjadi saya datang ke XCC itu menjadi XCC yang bisa berubah gitu. Nggak kayak gitu, karena kan image XCC itu di kompleks aja udah jelek gitu. Stigma dari masyarakat. Stigmanya, makanya kenapa saya pas datang ke XCC, saya melihatkan bahwa ini XCC itu nggak kayak gini, nah itu saya lakuin gitu. Ke warga atau kebetulan ke warga ya, ke polisi, misalkan polisi datang, yang lain kabur saya hadapin gitu tah. RW, RT nanyain, yang lain kabur saya kasih penerangan gitu buat daerah-daerah, dan komunikasi baik sama keamanan rumah yang akhirnya ya aman gitu posisinya. Nggak, polisi juga nggak seenak gerebek kan. Kalau dulu, kalau sebelum kita jadi OKP, nongkrong aja salah lah buat anak gangster kan. Kita salah nggak salah kita tangkap, apalagi ketua gitu ya. Penuh kecurigaan. Ketua salah nggak salah, anak-anak ada EKTC yang jalan ya jelas ketuanya yang kena gitu kan. Nah itu merubah aja dari dulu, emang pengen cita-cita bisa merubah organisasi ini gitu. Apa itu nggak berat gitu merubah stigma? Asal niatnya baik ya mungkin akhirnya kan sekarang bisa kegambar gitu, karena emang nggak tahu ya, karena apa ya, dulu saya juga waktu kecil nggak kebayang bahwa kita nanti jadi XCC bisa dekat sama wali kota, bisa dekat sama gubernur, bisa ada salah satu anggota dewan yang jadi lewat XCC gitu kan. Nggak pernah kebayang, tapi bisa berguna untuk masyarakat. Tapi juga mungkin karena basic keluarga lah, anggap saya bisa seperti ini karena keluarga saya juga mengajarkan seperti itu gitu. Nah di aplikasi ini, di organisasi, pas di organisasi taunya sedikit-sedikit bisa, yang akhirnya ya udah bisa berguna untuk masyarakat juga. Ya betul. Oh begitu. Gitu. Berarti tapi sebenarnya emang cukup berat kan dari situ. Sangat berat lah. Ada tentangan dari kanan kiri. Dulu saya pernah bisa dibilang soalim lah gitu. Disuruh kampanye dulu pas saya mencalonkan diri menjadi ketua XCC Ciwastra. Ada di visi misi saya, salah satunya dilarang minum di sekre. Itu yang nyurakin hampir semua pendukung saya juga nyurakin saya. Tapi di situ saya karena niat saya baik, dilarang minum di base camp. Di base camp XCC. Itu konotasinya gangster ya itu ya. Ya, konotasinya dulu gangster ya. Tapi saya sudah mengucapkan itu, ingatlah di Derwati saya kampanyenya. Itu ada kampanye terbuka yang dari beberapa calon mengkampanyekan di pemilihnya. Saya melakukan hal itu pasti zaman gangster, jauh lah kata-kata saya ketemu Pak Dada, kata-kata aksi damai gitu ya di 2010 itu masih jauh, masih di 2000. Masih musim si Pohang, Dadan Jeplok. Di tempat Pak Bango, di tempat Pak Pohang juga di situ di Derwati. Ingatlah masih ada salah satu anggota dewan juga di situ, ada Haji Kusmana di kolamnya. Iya. Saya berorasi ya seperti itu karena konsisten, mau suka nggak suka. Kalau saya yang mimpin ya seperti ini gitu. Saya disurakin sama pendukung saya, disurakin sama tim lawan juga disurakin, tapi ya udah. Dan akhirnya tetap aja saya yang menang gitu kan pas saat itu juga gitu. Oh, tapi akhirnya kebanyakan mendukung ABJ. Mendukung tetap. Tapi ada satunya itu saya melarang anggota alkohol. Jelas kalau narkoba mah ya, alkohol aja dilarang apalagi narkoba gitu. Karena sistemnya kalau dulu di narkoba ini di daerah saya langsung digebukin full. Ada yang ketahuan lagi narkoba aja langsung dieksekusi pakai hukum adat lah. Hukum adat kelompok ya, kelompok XCC sendiri gitu. Tapi dari kelompok
di Ciwastra. Di Ciwastranya, di Ciwastranya. Karena kan tim XCC juga kan ada Cikaso, ada Kembar, ada Lingkar, ada Ciwastra. Itu beda-beda kultur gitu. Ada Jamuju dulu juga. Ya, ada Jamuju. Di Jamuju Cikaso juga. Balas. Oh, berarti ABJ terkenalnya di Ciwastranya. Gitu. Dan nggak pernah malu lah dengan punya karakter beda dengan orang lain, tapi yang selagi kita nggak ngerugiin, ngapain kita harus gengsi atau aneh gitu ya? Iya, aneh. Tapi pasti kan ada orang yang si Ima so alim, si Ima so pasti ada. Tapi kalau karena konsisten dari dulu sampai sekarang konsisten ya udah kebiasaan kan? Konsisten ya, emang. Gitu. Sampai sekarang juga masih melakukan itu ya, gitu ya? Masih menjaga itu. Dan saya juga tidak merokok ya sekarang karena menghormati beliau. Sebenarnya nggak apa-apa kalau berbicara lingkungan rokok mah. Dari kecil sampai sekarang lingkungannya ngerokok, jadi saya perokok pasif lebih bahaya dari perokok aktif. Ya makanya itu. Jadi yang merokok juga perokok aktif. Yeah. Nah ini ABJ untuk apa tadi bicara gangster kan berhubungan dengan kekerasan ya. Yeah. Maaf kalau saya tidak sopan ya. Betul. Atau menyinggung. Nggak dijawab juga nggak apa-apa gitu. Iya. Dari XTC itu kan dari Excel to Coitus. Dan sekarang diganti menjadi Excel to Creativity. Nah itu siapa yang mencetuskan untuk Creativity? Yaitu para dewan pendiri sama sesepuh XTC gitu. Karena di situ ada kejadian besar lah di tahun berapa ya, di 2009 gitu, 2008. Di situ ada kejadian yang kita ditangkepin banyak kan, atribut kita juga kebenaran rata-rata hilang gitu kan. Terus di situ ada, dari kita juga udah mulai transformasi lah, kita udah ke masjid, udah kemana. Terus ada kakak-kakak yang melihat bahwa masa kita di masjid ada kata-kata Excel toko itu sih. Kan Excel toko itu saya mungkin ya itu ya, artiannya rada nyeleweng gitu, yang akhirnya dikaji, ya udah kita jadi Creativity aja gitu. Ya itu udah kesepakatan bersama kakak-kakak gitu. Tapi maksudnya dengan sejarah juga kan nggak bisa dilupakan ya, masih ada aja gitu yang masih pakai dengan kata-kata itu, tapi ya semuanya tidak diarahkan untuk seperti itu. Tidak diarahkan untuk seperti itu. Oh, jadi berarti kalau saya mengambil kesimpulan nih ya, maaf kalau misalkan kesimpulan saya salah juga ya koreksi. Berarti merubah stigma dan ingin lebih baik. Betul, jelas. Stigmanya karena ya senonoh lah ya artiannya, dan mungkin pas saat gangster nggak mikirin artian kan, karena kita tidak peduli dengan masyarakat, kita tidak peduli dengan orang lain gitu kan. Jadi artian kita jelek juga ya nggak masalah, tapi kalau pas kita udah mau menjadi baik, pas artiannya dirubah kan bagus juga gitu kan. Oh, makanya itu ABJ berani menyalonkan menjadi dewa. Enggak juga. karena punya misi visi yang orang mah percaya diri dengan apa pribadi orang mah gitu. Dari segi tadi nggak minum, nggak alkohol kan ya, nggak narkoba. Ya salah satunya mungkin teguh pendiriannya ingin menjadi anggota dewan, itu salah satunya. Betul. Mungkin ya. Gitu. Nah, untuk sebenarnya gini lah, sebenarnya banyak loh ya cerita ABJ dulu di Ciwastra dulu kan emang terkenalnya kan di daerah situ kan begal banyak ya premanisme terus banyak yang dipiara ya, disebut banyak yang dipiara oleh. Nah, untuk mengatasi itu ABJ itu gimana tuh? Ya sebenarnya kalau kita ya menghadapi, karena terbiasa gitu ya dari kecil bisa menghadapi orang-orang yang mabok parah, terus yang membawa alat ya senjata tajam setiap harinya. Karena kita udah tahu komunikasinya, ya kita harus bisa menempatkan diri. Sedang ngobrol dengan preman ya kita, walau kita nggak jadi preman tapi tahu cara bahasa dengan preman seperti apa gitu kan, dengan para penjahat seperti apa, dengan kepolisian seperti apa, yang akhirnya ya aman-aman aja selagi kita nggak bikin orang itu marah dan nggak bikin orang itu tersinggung, ya aman sih. Oh, gitu. ABJ punya cara sendiri. Untuk berkomunikasi gitu kan. Dulu juga ya saya kebetulan dari Ciwastra itu nggak Derwati, nggak Baturaden, misalkan nggak gede banget, tapi sampai Jatinangor, Sumedang saya juga yang membinanya, karena kan timur lah, anggap ke timur gitu ya, ke arah sana gitu kan, yang dimana kayak Sapang gitu kan, daerah keras dan ceplok lah ya, gitu, sampai Mamang Raun gitu kan, Majalaya gitu, itu juga komunikasi. Dan saya juga ngerasa apa ya, dulu sempat banyak preman-preman yang pengen daftar ke XCC gitu kan. Karena berbicara ya Kota Bandung mah ya,
berbicara ya daripada premanisme ya sinan kene ka geng motor gitu kan. Ya. Bisa terbukti lah sekarang juga lah kalau misalkan di lapas-lapas gitu kan. Karena daerah ABJ ini kan sekarang menjadi daerah industri kan. Betul, daerah di industri apalagi sekarang ada Sumarekon, ada pintu tol baru gitu kan yang dimana ya mungkin menjadi modern gitu dengan sendirinya. Dan pasti ada rebutan lahan juga kan. Betul. Ya. Gitu. Oh. Nah, gini ABJ. ABJ pernah nggak sih berurusan dengan kepolisian gitu? Wah jelas kalau dulu kan zaman kita gangster, ketua mah salah nggak salah dicari. Karena mau mau ikut ya kita yang dicari ya karena ada pentolan yang harus salah tetap gitu kan. Karena perintah ya? Ya ada yang perintah, ada yang inisiatif juga tetap kita yang carinya gitu. Jadi posisi berbicara TO mah udah dari SMA saya udah kabur-kaburan keluar kota gara-gara ada penyerangan gitu. Pas kuliah juga sama. Saya juga sampai dicari gitu, tapi alhamdulillah pas dari situ gara-gara saya TO pas saat kuliah, saya akhirnya bisa dekat sama kepolisian. Dan kepolisian juga yang saya dekatin itu yang nyari saya gitu. Yaitu Polsek Rancasari sama Bandung Timur kalau dulu. Kan masih ada Polres Bandung Timur. Ya saya edukasi saya ngajak ngobrol, yang akhirnya ngobrol enak. Yang akhirnya si polisi ini nanya, "Kang, akang teh EKTC-nya?" cenah. Saya teh dari dulu teh nyari-nyari cenah yang namanya BJ cenah di EKTC teh. Saya teh nggak ngomong dulu, iya saya BJ gitu. Sampai dekat pas udah dekat tiga kali pertemuan lah saya ngomong bahwa Kang, Pak saya teh BJ cek saya. Gelo. Tapi saya udah ambil hatinya dulu, udah ambil hati polisi ini. Pas saya udah dekat, pas udah aman di zona aman saya ngaku bahwa saya tuh BJ gitu selama ini yang selalu bikin kerja bakti gitu ya di wilayah. Jadi berbicara vandalisme ngebersihin sampah dan lain-lain. Saya udah melakukan itu di zaman status kita masih geng motor, belum menjadi organisasi benar. Saya sempat gitu. Sampai vandalisme aja kan dari pasar kordon sampai sapar kita bersihin lah. Walau besoknya kita juga yang nyoret-nyoret lagi gitu. Nggak kita anggota saya mungkin. Gitu. Oh begitu. Tapi tadi saya balik lagi dari kata-kata TO. TO-nya kan berarti TO gara-gara keributan ya? Betul, gara-gara keributan. Bukan narkoba, bukan. Bukan, nggak pernah. Gara-gara semua full penyerangan yang diketahui. Iya. Dan ada kalau nggak ada yang kena anggota kitanya, ada yang korban juga dari sana fatal gitu. Karena dengan TO itu jelas kekuatan massa yang kita bawa itu di atas 50 motor. Karena kalau kita mas sebenarnya kalau zaman dulu kalau misalkan ada ketidaksukaan terhadap satu kelompok ini biasanya tuh sedikit gitu, cuman di bawah 5 motor lah. Kalau misalnya besar-besar ini ya udah di atas 50 motor pasti ke saya gitu. Oh, jadi pas saat itu gitu. Berarti ABJ nggak sempat berurusan masuk ke dalam. Belum pernah. Ya? Kalau ke dalam amit-amit gitu ya, jangan sampai. Tapi kalau ketangkap motor pernah di Majalaya pas ada acara EKTC Ciwasser ulang tahun. Dan itu juga polisinya sebenarnya lagi ada perang kampung di wilayah situnya di Majalaya ya biasa gitu ya. Kita ngelewat dengan rombongan besar. Nah saya paling depan leader. Jadi pada saya yang kena ya motornya kena gitu. Motor saya antepin gitu dengan kunci masih menggantung. Di motornya saya langsung ke rumah warga lah. Nah ini ABJ ya. Gitu. Mungkin ini terakhir pertanyaan saya. Untuk visi misi ABJ ke EKTC seperti apa untuk sekarang? Kalau sekarang kalau dulu lama di Kota Bandung gitu ya, sekarang baru mencoba di Jawa Barat, jelas saya akan adopt lah kegiatan-kegiatan positif saya, cara-cara saya di Kota Bandung untuk dibawa ke daerah-daerah di 27 kota kabupaten yang alhamdulillah karena EKTC Jawa Barat sudah ada di 27 kota kabupaten yang saya akan mengadop itu. Walau di sini ada beberapa daerah yang benar-benar masih butuh bantuan ekstra juga, masih ada primitif nih, masih saling bunuh, bisa saling perang gitu ya. Ada beberapa daerah yang benar-benar kita pantau khusus gitu ya, yang akhirnya kita akan sebelum ke program gitu ya, mereka masih edukasinya masih kalian tuh apa sih untungnya menjadi XCC yang masih memerangi musuh-musuhnya dengan posisi kalian tuh nggak dapat apa-apa gitu. Seperti dulu maksudnya. Seperti dulu lah, masih gaya-gaya dulu itu di daerah masih ada. Maksudnya, karena mungkin informasi dan teknologi mungkin ya kan di daerah juga. Maksudnya gitu. Dan intinya juga pemimpin daerahnya sebenarnya. Kalau misalkan ada primitif di wilayahnya, lihat juga pemimpin daerahnya pada bener nggak. Karena kita juga jelas lah kenapa Kota Bandung bisa seperti ini gitu, bisa damai dengan ya pemimpin-pemimpinnya yang alhamdulillah baik-baik gitu. Dari zaman Pak Dada, Pak RK gitu sekarang Pak
Ode dan sekarang diteruskan oleh Pak Yana gitu. Alhamdulillah lah. Iya. Jadi ngelihat pemimpinnya juga di daerah-daerah juga saya. Jadi kalau misalkan ada anak-anak kayak gitu ya jelas yang saya ajak obrol pertama ya wali kota, bupatinya, kalau nggak kapolresnya. Karena itu yang menentukan masyarakatnya juga. Iya. Itu. Diajak kerjasama lah. Oh, maksud diajak ngobrol itu? Iya, diajak ngobrol nih anak-anak teh banyak keributan yang tidak ekstra diperhatikan oleh kepolisiannya, apalagi di satu daerah lah. Saya lagi kunjungan lagi pas kampanye kemarin lah, pas pemilihan Jawa Barat. Saya lagi main ke Cianjur. Anak-anak saya tuh mau nyamperin saya di perjalanan dibacok sama rival lah. Tanpa sebab lah posisinya. Saya ya jelas karena kebiasaan di Kota Bandung nggak lapor dulu. Dia lapor ke polisi, posisinya pas di polisinya dia di kata polisinya kayak gini, mana ngerakeun pisan laporan uki oge balas atuh. Jadi ada kata-kata yang jadi provokatornya itu polisi gitu kan, bukan harusnya dia menanggapi dan secara kasarnya pelakunya menyarankan ya. Ya menyarankan. Tadi sini saya mengkaji, setiap daerah itu beda pejabatnya, aparatur negaranya yang akhirnya ya udahlah kita jadi ngobrol. Kebetulan juga pas saat itu mantan Kasat Reskrim Polres Bandung kan menjadi Kapolresnya ya. Saya komunikasi lah, Pak gini kayak gini gitu di daerah Cianjur yang alhamdulillah dikit-dikit sudah ditindaki lah kalau yang salah-salah gitu. Walau dari anggota saya juga yang salah ya, kalau misalnya salah ya tindak aja gitu. Ya pernah saya nutup diri lah gitu. Saking segitunya gitu ngerinya pas saya nyobain ke daerah lain, polisinya nyuruh bales. Gelot tuh kalau direkam kayak gimana. Tanpa BAP, tanpa laporannya diterima, langsung suruh balas. Gitu, suruh balas gitu. Ya, jadi jangan laporan balas, jadi keributan terus yang abadi akhirnya kan. Ya nggak ada ujungnya, titik temunya gitu. Oh begitu. Gitu. Jadi cukup seru sih ya ngobrol sama ABJ-nya. Tadi ABJ kan sebenarnya tidak menyerah juga di ranah politik. Bisa ke situ karena emang dari kecil juga kebetulan kakak-kakak saya banyak yang mengarahkan saya menjadi ahli politik mungkin ya. Karena saya senang memenangkan orang lah. Memenangkan orang, strategi dan lain-lain juga saya senang. Ya kalau berbicara politik saya nggak akan meninggalkan. Tapi buat turun langsung ke politik saya mungkin lebih terbuka kepada pengurus saya, kepada anggota saya untuk terangsang lah. Atau jadi, mungkin tadi belakang layar? Ya bisa jadi di belakang layar. Karena kan berbicara politik juga banyak warna-warnanya nih. Ya. Saya juga tidak terpatok satu warna, ya bebas lah adik-adik mau kemana gitu. Kalau kata Pak Ketum ya, jangan rasis. Betul. Jangan rasis sama bendera gitu ya. Saya masih ingat gitu. Benar lah. Karena kita juga bukan organisasi politik, tapi kita tidak melarang anggota kita untuk berpolitik. Individunya tidak berpolitik, berpolitik tidak masalah. Tapi organisasinya jangan sampai dibawa ke ranah partai politik. Gitu. Ya, mungkin sama ya, kayak PH juga sama. Iya sama, karena semua juga kayak gitu. Politik itu belum tentu licik loh sebenarnya. Bukan, politik itu sifat sebenarnya. Sifat kita jualan pengen laku harus berpolitik. Iya, pengen untung lebih banyak berpolitik. Karena kita lahir dari SD juga kita berpolitik. Secara tidak sadar ya. Kita punya pasangan aja pengen diterima berpolitik. Iya, berpolitik. Jadi politik itu konotasinya banyak lah. Kita EKTC nggak ditangkap kan kita berpolitik. Iya. Walau berbicara politik, saya tidak masuk partai pas saat itu, tapi bisa mempolitikkan EKTC itu tidak menjadi organisasi yang menakutkan dan yang terlarang gitu kan. Menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Kalau dulu kan jelas lah di Kota Bandung Raya, berantas geng motor, berantas sampah masyarakat jelas ya. Pernah lah di zaman 2010 ke bawah lah spanduk itu menyebar di Kota Bandung gitu kan. Yang kita itu menjadi momok yang menakutkan gitu kan. Yang akhirnya kita berpolitik, saat itu sangat berpolitik. Walau itu tidak ada bantuan partai politik, kita tidak masuk politik dulu, tapi kita udah melakukan berpolitik. Gimana caranya dekat sama Kapolres, dekat wali kota, yang akhirnya udah bisa ngobrol, beres. Nah, kasih edukasi aja ke anggota-anggotanya gitu. Nah, makanya politiknya belum tentu licik. Betul. Iya kan? Bisa merubah stigma orang, bisa merubah untuk lebih baik lingkungan juga. Betul. Kan ya. Gimana niat kita, visi misinya kan ya, Pak ya. Nah, Pak, saya mau nanya, Diki BJ kepanjangan apa sih Pak? Kalau Diki mah nama asli, mah kan Muhammad Diki Fauzia Rahman. Kalau BJ mah karena dulu jelas kita cocoretan kan nggak akan mungkin ya pakai nama asli gitu kan. Iya. Kalau nama asli yang punya rumahnya sama polisi cepet dapet lah. Kalau dulu ya sejarah BJ itu sebenarnya dari SD itu
suka dipanggil Black gitu ya. Menurut saya rada alay. Saya nyari sinetron luar negeri lah. Yang banyak juga saat itu ada film Titanic lah. Ada salah satu tokohnya dipanggil Jack, saya satuin Black itu sama Jack. Jadi Black Jack. Black Jack nggak tahu Black Jack itu kartu ada distronya di Trunojoyo, saya nggak tahu lah pas saat waktu saya kecil. Pas udahlah buat cocoretan gitu ya, buat vandalisme dulu lah, graffiti bodor lah. Terus udah gitu ya, karena kepanjangan disingkatlah jadi BJ. BJ doang gitu, BJ ngelihat ada mantan presiden kita BJ Habibie gitu kan di recycle lagi jadi BEJE gitu. Itu sejarah. Oh, berarti BJ itu sebenarnya Black Jack. Black Jack karena kalau gangster itu dikasih namanya sama senior kan sada kurang elok gitu ya, kayak mungkin ketua umum MPAG bisa nama hewan itu kan. Saya juga kalau misalkan nggak pakai nama inisiatif sendiri, saya dinamainnya pasti kacau lah sama senior. Ada yang ke fisik, ada yang hidung, ada yang ke kulit gitu kan, ada ke kelemahan gitu kan. Oh, begitu. Jadi saya sebelum dinamain sama orang, sama kakak-kakak saya sebagai senior aktris, saya mah sudah mengkaji bahwa ya udah nama saya mah saya yang nentuin. Oh berarti Pak BJ sendiri yang menentuin. Gitu. Oh. Karena kan dulu juga ya kakak-kakak saya juga nama-namanya nama-nama hewan, nama-nama penyakit gitu kan, nama-nama fisik gitu kan. Iya. Ya lah, kealamin lah di semua ini, di semua, kalau nggak artis gitu kan, ada yang nama artis pelawak ya, gitu kan, ada yang lain-lain lah, banyak gitu. Jadi sejarahnya kayak gitu. Jadi sebelum kakak-kakak saya menjas nama saya ini, saya lebih baik itu aja. Gitu. Oh, berarti gini. Jadi biar nggak ada kesalahpahaman, berarti tadi aktivitasnya Excel to coitus, jadi menjadi Excel to creativity itu untuk menjadi lebih baik lagi kan ya. Ya kita ke arah kreatif sih, anak muda kan kalau nggak kreatif bukan anak muda menurut saya ya. Itu sih. Gitu. Kalau koitus mah nggak usah diajarin juga, udah pada bisa mungkin ya. Hewan juga sudah bisa berkoitus. Karena insting kita juga udah. Udah diarahkan oleh Allah. Itu kan udah ada buat itu. Gitu. Oke. Banyak juga ya yang mau di. Ada yang mau ditanyain. Oh, ada yang mau ditanyain, sok tanyain. Jadi kesan-kesannya buat yang sekarang di XCC masih aktif buat adik-adik, mungkin ada edukasinya atau apa gitu. Ya buat adik-adik gitu ya mau. Yang masih. Berbicara ya inilah organisasi Kota Bandung yang dulu notabene geng motor gitu kan, udah kayak supporter ya. Tanpa diajak juga kan adik-adik yang SD, anak-anak SMP tanpa diajak kan sudah menjadi bagian gitu kan. Ada yang saya XCC, saya Brigade, saya Moonraker, saya MPA misalkan, saya GBR. Udah menjadi kultur. Udah seperti itu, udah budaya lah, budaya yang menularkan. Karena berbicara organisasi kita itu kan tidak ada standar ya. Yang masuk tuh tidak ada standar yang akhirnya semua orang bisa masuk. Kalau bisa masuk tuh kan misalkan dia punya apa di rumahnya tidak diakui, di sekolahnya tidak diakui gitu ya, ada itulah mencari jati diri sendiri gitu. Akhirnya kan ya organisasi ini yang menampung, makanya kita kerjanya harus ekstra. Karena apa? Karena apa ya, maksudnya adik-adik yang kebutuhan khusus lah mungkin ya, kebutuhan khusus yang benar-benar harus kita rawat benar, harus kita mencetak si adik-adik ini menjadi orang itu di luar rumahnya, di luar sekolahnya, ya kita gitu. Jadi ya buat adik-adik kalau mau masuk XCC ya benar-benar harus bisa mengikuti organisasinya, karena jelas organisasinya buat saat ini tidak mengejarkan hal-hal negatif gitu ya, beda sama dulu. Kalau rekan-rekan misalkan putus sekolah kita bisa membeasiswakan gitu kan. Kalau misalkan rekan-rekan kita bisa mengarahkan untuk rekan-rekan bekerja gitu ya, tugas kita ya dari tingkat Jawa Barat sampai tingkat PAC sampai tingkat Takin mengarahkannya seperti itu gitu. Jadi buat adik-adik juga ya, kalau misalkan yang ngelihat kakak-kakaknya nakal gitu ya, maksudnya jangan satu gitu punya kakak di XCC gitu, harus punya pembanding gitu ya. Kalau misalkan ngelihat pengurus Kota Bandung atau pengurus kecamatan-kecamatannya bagus, tak ikutin yang bagus ya. Kalau kakak-kakak yang nakal ya boleh lah. Ada, tapi harus ada pembanding juga, jangan satu gitu ya ngeliat bahwa si kakak-kakak ini misalkan si A ngajak salah, kalau menurut adik-adik salah ya tinggalin gitu, jangan sampai takut itu gitu. Karena sekarang ada kita-kita yang siap membackup, bisa mengarahkan, dan akhirnya insya Allah bisa apa ngarahin yang terbaik buat anggota XCC berikutnya. Oh, berarti saya ngambil kesimpulan di
Pak BJ sendiri menerima pengaduan dari adik-adik juga? Jelas lah menerima pengaduan, dan kita juga berbicara sekarang gitu ya. Bukan XCC saja, mau dari MPH, mau dari Briges, mau dari GBR, mau dari mereka juga kita sering terbuka juga gitu buat edukasi, buat saling tukar pikiran gitu. Jelas lah kita 24 jam, apalagi IG saya di KBJ itu menerima DM kapan saja. Saya akan balas itu DM. Beda dengan WA ya, kalau WA kan dengan publish sama grup ya. Oh iya. Kalau DM dari dulu saya dari Ketua Kota Bandung 8 tahun. Selama 8 tahun di XTC Kota Bandung gitu ya, saya selalu terbuka untuk komunikasi. Karena satu-satunya itu ya itulah. Kalau kita terbuka ya anggota juga kan ngerasa memiliki, ngerasa terbantu gitu. Berarti apa ya, kayak kalau di negara itu pengaduan tuh apa ya, kayak humas. Ya humas lah, ya, humas. Ya, tapi kan dengan makin zaman makin canggih ya jelas kayak Kang Emil, kalau ada apa-apa kan kalau DM suka dibalas juga, kalau ngechat suka dibalas juga. Kalau dengan sekarang udah banyak sih bisa. Pemaduan bisa langsung juga lah. Oh, jadi nambah lagi nih pertanyaan saya. Yang tadi bukan terakhir. Pertanyaan terakhir. ABJ, sama ABJ dari ETC bisa bilang dari kecil. Ya dari kecil lah. Dari SMP. Sebenarnya dari SD sih. Dari SD. Dari SD. Karena ya itu lingkungan nih. Ini rumah saya, 2 rumah. Ini base camp besar di wilayah timur lah. Oh saat itu sebelum ada Batim ya. ETC Batim ya. Base camp Ciwasta tuh pinggir rumah. Dan di komplek ya, bukan di daerah di komplek. Pinggir jalan gitu, enggak di komplek ya. Nah, ABJ di situ pernah nggak sih punya titik terdalam? Titik jenuh maksudnya? Titik jenuh. Ya pasti, atau selama ini pasti ada lah. Titik jenuh itu kalau misalkan saya lagi ada permasalahan kayak misalkan lagi kuliah pas mau sidang. Misalkan pas sekolah pas mau ujian, itu kan suka pabelit sama ngurus XTC ya. Saya sampai di 25 dulu, saya pas SMA, saya pas besoknya MOS, malamnya itu yang ketangkep di Majalaya si motor. Besoknya saya MOS itu. Ya itu kan posisi udah mikir itu, nah sih orang kikian gitu. Adalah kata-kata kayak gitu, tapi tetaplah selagi saya mikir bahwa saya ngurus XTC itu ibadah sih. Karena saya sedang tidak mengajarkan hal-hal buruk gitu ya. Ya anggap aja ini bekal gitu, bekal buat kedepannya gitu. Ya, karena berani bilang ibadah karena ya konotasinya tadi nggak ingin kebaikan. Makanya kalau misalnya tadi kata BJ munafik gitu ya, mau mungkin si BJ tenginu, mau mungkin BJ narkoba, ya boleh kayak gitu. Tapi kan selagi saya nggak ngajarin langsung, saya nggak ada beban moral dong sama anak-anak yang mabok. Bukan gara-gara orang mabok gara-gara ningali BJ minum gitu kan, nggak juga gitu tak itu. Saya dari awal itu sih benar. Saya selain direndahkan, ABJ dijadiin tameng atau difitnah pernah nggak? Ya jelas atuh. Dari nggak usah zaman sekarang udah menjadi organisasi legal ya. Di zaman dulu juga fitnah itu udah selalu ada. Dari kelompok sendiri? Ya jelas lah. Ya apalagi kelompok, malahan kalau fitnah kayak gitu tuh nggak pernah dari Briges mau dari GBR, mereka nggak pengen tahu tentang keadaan internal kan. Internal itu kita di dalam karena kita sedang mengurus orang-orang yang jadi berpolitik juga di sini. Bukan ya berpolitik apa ya? Ya saling sensi, saling tuduh menuduh tentang kas gitu kan. Kalau dulu belum seperti sekarang ya bisa bikin proposal menjadi uang gitu. Kalau dulu kan kas anak-anak yang harus bisa saya pertanggungjawabkan kan si bendahara. Dan kan rata-rata juga saya dulu zaman gangster gitu saya ngumpulin kas buat organisasi yang bayarnya nggak pernah ngelakuin kesalahan, tapi yang nggak suka bayar yang sering ngelakuin kesalahan, jadi dia posisinya kasnya habis sama yang nggak pernah bayar kas gitu ya. Kayak gitu di zaman dulu. Tapi kan tetap yang seuzon itu ke saya akhirnya. Nah si kasnya habis sama yang TO lah, kabur pengen ke Karawang, lari ke Cirebon. Apalagi dijadiin tameng, jadi di fitnah. Iyalah. Sering nggak gitu, tapi ya itu dinamika organisasi. Mungkin di kelas DKM, di kelas OSIS juga hal kayak gitu kan ada, udah lumrah lah. Calon pemimpin itu udah harus siap dibully, harus siap di kata-kata yang negatif karena ya susah tuh kita ngejelasin kan nggak bisa satu-satu, ya nggak? Kayak misalkan sekarang kita di ruangan ini 10 orang kan di sini juga bisa beda pikiran gitu kan, apalagi kita mimpin ratusan orang, itu hal lumrah lah. Saya juga ngelihat kemarin kan calon-calon presiden kita juga kan disebut cebong, disebut kampret kan, masa yang kayak gitu aja pede, maksudnya nggak marah saya orang Ciwastra disebut yang aneh-aneh marah gitu, enggak lah. Sebenarnya kita boleh nggak suka sama pola pikir, tapi jangan sama orangnya. Ya betul, dan saya juga selalu mengajarkan ke anggota saya dari Kota Bandung sampai Jawa Barat, boleh nggak suka ke pribadi saya, tapi jangan
jangan salahkan organisasinya. Kalau saya salah itu saya pribadi. Dan kalau misalkan saya salah, kalian juga jangan jadi nggak aktif di EKTC, sok aktif juga sampai sering share saya. Tapi kalian kasihin yang terbaik buat organisasi ini gitu. Jadi harus ngasihin bahwa Hok nggak suka sama saya mah boleh, tapi jangan ke organisasinya atuh. Hal kayak gitulah yang harus ngertiin. Dan saya juga bukan hal sempurna. Nabi Muhammad aja dulu banyak musuhnya gitu, banyak tidak disuka, apalagi saya juga gitu kan. Karena zaman Nabi Muhammad dulu belum ada oknum. Ada, Nabi Muhammad itu banyak pengkhianatnya. Maksud saya itu kata oknum belum ada. Gini nih, saya juga klarifikasiin buat kata-kata oknum di mantan-mantan geng motor ya. Berbicara oknum di zaman dulu, tidak pernah ada oknum karena semua melakukan hal salah. Jadi kalau bilang, iya oknum, pasti nyeri hati, mana lagi oknum? Ketua anak oknum, benar anak oknum. Semua oknum. Sekarang diadop di zaman yang modern ini, ada senior-senior yang mengajak, mun aya anggota salah udah disebut oknumnya. Ya menurut saya nggak bisa juga. Karena oknum bukan anggota geng motor saja. Iya, semuanya. Tapi yang lain juga oknum. Oknum itu anggota saya bener, tapi dia salah. Ya masa kita nggak ngomong oknum, kalau bukan oknum berarti dia bukan anggota. Makanya istilah itu ya karena banyak yang belum menerima lah, boleh di mana dicek lah. Kata oknum saya pernah juga ribut dari salah satu tim gara-gara ngoknumin. Agak absurd ya sebenarnya. Absurd juga, padahal kita sedang mengakui bahwa itu anggota kita, dia salah, ya itu oknum kita. Nanti ke dalamnya kita urus pengacaranya, di pengadilannya di dalamnya, ya itu kita urus. Tapi ya tetap anggota. Tapi kata-kata oknum itu kan lumrah di negara kita. Mau polisi salah, anggota dewan salah, guru salah, sebutnya tapi diasingkan. Enggak disebutnya oknum, tapi diasingkan langsung. Iya gitu. Nah kita posisinya nggak mau disebut oknum, padahal kita kan ngelakukan salah. Mau anggota, mau sayanya juga, misalkan amit-amit saya tiba-tiba punya kriminal ke depannya gitu, saya bisa disebut oknum. Oh iya. Saya nerima disebut oknum kalau saya salah gitu, pas saat memimpin gitu. Tapi kakak-kakak kita merasa bahwa dirinya anjing oknum mana teh kerjahat pisan ke anggota. Menurut saya, kakak-kakak saya sedang seperti itu. Kalau misalkan dibawa ke ranah dulu, kata-kata oknum ya semua oknum. Semua oknum. Jadi bingung. Semuanya oknum. Nggak bisa dipakai zaman kata-kata gangster, dibawa ke kata-kata kita sebagai organisasi gitu. Kalau misalkan kita nih, ada yang salah, disebutnya apa tuh selain oknum? Oh, Pak Mbak, apa Hok sebutnya? Anggota terbaik. Selain oknum kasihan nih. Si oknum ini nih, oknum mah buat berikut nanti nu baralaung rapi atuh baongna. Jadi mau bisa dioknumkeun ya. Rapi. Kangke yang belum, saya takutnya ini ya di keluarga gitu ya, di salah satu keluarga ntar keluarganya nggak bener, oh eta mah oknum. Kan aneh. Itu kan aneh. Oh itu bahkan anaknya, oh itu mah oknum anak orang, kan tempatan keluarga, masih keluarga maksudnya gitu. Ya karena keluarga sih susah kalau berbicara oknum itu ke instansi, bukan ke keluarga, bukan ke pribadi gitu, ke instansi gitu posisinya. Kayak misalkan penjahat sedang tidak berinstansi apa-apa yang disebut penjahat, mau disebut oknum RT, oknum kades, oknum lurah misalkan nggak akan. Enggak, takutnya suatu saat merembet ke sana gitu. Iya betul. Tapi ya ini masih tabu lah di kata-kata kita, makanya kita tetap menjaga gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau mengoknumkan juga biasanya sudah kesepakatan kedua belah pihak gitu kan. Kalau misalkan anggota EKTC wayah nanya dioknumkeun da ieu posisina kasusna kieu gitu kan ya, lebih edukasi yang lebih hati ke hati lah, karena mereka kan kita berbicara ya organisasi lama ya, kekeluargaan ya, bukan yang pragmatis gitu kan. Tapi saya juga pengen tahu kakak-kakak tuh selain oknum naon disebutna. Dan belum bisa ada yang jawab. Pak Mbak bingung kan tuh. Sering disebut anggota kehormatan. Kan susah gitu. Nah ini yang nonton nih buat Mondeker, GBR, Brigade, sok selain kata-kata oknum apa sok boleh chat nanti di komennya, komen di bawah. Itu PR sih sebenarnya, kata-kata yang dulu ini ya instansi atau apa, dikit-dikit oknum, guru dikit-dikit oknum gitu, salah sedikit ya, oknum. salah sorangan loba kesalahan. Iya. Kayak gitulah. Oke, nah gini, ABJ, kan tadi berpolitik mungkin ntar suatu saat akan di belakang layar, ya. Terus misalkan ada yang di dalam gitu, ada yang kena di dalam itu, heart to heart enggak sih? Maksudnya heart to heart
dilongok terus dikasih edukasi mana teh kunaon sih dari keluarga atau apa tuh gitu. Berbicara edukasi karena banyak banget ya. Masih banyak lah dari semua juga masih mungkin kriminal apalagi di zaman Covid. Dan di zaman Covid kan sampai detik ini kita belum bisa nengok gitu kan selain yang di polsek lah. Kita nggak bisa nengok ya jelas tapi setidaknya selain yang di dalam kita karena mungkin udah beres Covid mungkin udah bisa nengok ya kita pengen punya program lah di dalam lapas juga gitu yang kita edukasi dari 4 pilar ini dan bersama MPA misalkan kita edukasi nih kita di dalam aja baik-baik tapi buat yang daerah-daerah rawan ya. Kayak Bandung mungkin menurut saya udah nggak terlalu ini ya tapi kayak Cianjur, Sukabumi, Kuningan misalkan kan butuh ya orang-orang yang masuk gara-gara nama besar EKTC gelut gitu tah. Batur wow untuk eta dulurna bisa digebuk gitu kan hal kayak gitu ya kita edukasi itu karena kita sampai saat ini ya bisanya di situ mungkin yang lainnya kebanyakan narkoba juga gitu ya yang lainnya juga mungkin kekerasan lainnya, begal, perampasan dan lain-lain. Itu sih 3 elemen itu yang besar di organisasi kita. Yang edukasinya dari pertama ya itu dulu lah. Bahwa kita tuh di luar udah baik-baik nah mana. Menuruskan kena gitu. Karena berbicara narkoba mah kita harus punya solusi selain ngasih tahu. Kita tuh punya pendidikan apa sih kayak rumah cemaraknya gitu. Kita udah siap nggak sih? Misalkan mana rek nyeureunkeun urang narkoba, mana nggak siap can tempat untuk rehab urang. Kasarnya. Nah kita untuk juga dari organisasi harus menyiapkan itu. Kita baru nyiapkan itu, baru kita edukasi yuk. Kita udah punya rumah rehab dengan cara agama ada, dengan cara kedekatan ada, dengan acara pendidikan dan arahan juga ada banyak. Oh itu udah terpikirkan? Udah terpikirkan, sangat terpikirkan. Makanya saya udah ngobrol dengan saya menjadi Ketua Jawa Barat ini, saya udah mikir bahwa saya kunjungan nanti tuh sama Ketua Monreker, sama Ketua GBR, sama Ketua Briges gitu. Ke daerah-daerah yang menurut kita masih belum kondusif gitu. Jadi gini, kebanyakan nih Abeja keluar dari lapas residivis, ya bilang bisa residivis itu kata saya, menurut saya ini Abeja ya, 20% menjadi baik, ya 80% balik lagi. Ya. Itu menurut Abeja gara-gara sistem, gara-gara di apa sih? Banyak faktor sih. Faktornya. Banyak faktor di kita itu ya evaluasi itu nggak bisa dari perorangan dari negara kitanya juga harus banyak evaluasi. Sistem berarti. Sistemnya. Birokrasi. Semua dari hulu ke hilir dari tingkat polsek sampai tingkat pengadilan itu harus benar-benar di recycle. Oke, saya menangkap kesimpulan berarti ABJ ini visi misinya untuk itu. Betul. Oke, kalau begitu terakhir dari kita, ABJ terima kasih dan terima kasih Pak Ketum Ambe. Terus ada yang tanyain? Ada yang masih ditanyain? Mungkin jadi ya pesannya buat pemuda Bandung atau di Jawa Barat lah, tidak hanya khusus ke XCC-nya saja, tapi buat semuanya. Ya, buat semuanya. Dari pengalaman ya waktu kecil di bullying soal udah beda ya anti mainstream ya. Betul. Tahu, anti ya stigma gangster kayak gimana. Ya kan mungkin bisa dikasih tahu buat kita semua gitu. Iya, karena anti mainstream mungkin emang berat kan tadi visi-visinya. Dan posisi mungkin berbicara sekarang Jawa Barat bukan 4 pilar aja dengan MPH misalkan bukan, tapi geng-geng lokal di daerah juga banyak nih yang baru-baru nih kayak di Tasik ada Rick Baron gitu kan. Kayak di mana di daerah-daerah juga banyak banyak geng-geng lokal juga yang masih seperti itu gitu ya. Ya jelas arahan kita mah pengen menjadi lebih baik gitu ya si penerus bangsa ini karena kalau bukan kita siapa lagi gitu ya yang mau nerusin bangsa kita. Jelas lah kalau bullying itu terhadap pemerintah, terhadap anggota DPRD, terhadap yang sedang menjabat ya jelas lah dari kita teh koruptor, tidak baik. Tapi dianya aja yang ngomongnya juga tidak baik, belum tentu baik gitu. Ya, belum tentu. Nah kalau misalkan kalian udah tahu pemerintahan kita bobrok, anggota DPR-nya harus banyak direvisi dievaluasi, ya kitanya baik itu minimal. Gitu kan, jangan sampai kita menjadi ngejudge orang itu salah tapi kitanya masih salah. Setidaknya pas kita orang itu salah, setidaknya kita baik atau buat keluarganya di tingkat kecil atau enggak buat lingkungannya di tingkat besar. Jadi buat di daerah-daerah juga yang mau berorganisasi itu harus punya niat. Niatannya itu bukan menjadi ngabis-ngabisin waktu gitu kan, apalagi ngabis-ngabisin uang. Janganlah. Niat berorganisasi itu harus tahu punya cita-cita apa, bisa mengembangkan apa terhadap organisasi, yang akhirnya organisasi itu bisa berubah dengan kedatangan adik-adik yang baru untuk masuk organisasi ini. Gitu. Tidak hanya pencitraan. Tidak pencitraan, tidak pengamanan, tapi lebih dikembangkan lagi lah visi misi dirinya gitu. Kalau rekan-rekan adik-adik punya cita-cita jangan jadi polisi,
Dari kecil ya itulah, dari organisasi juga bisa dibantu untuk masalah kayak gitu. Banyak lah yang pengen menjadi anggota dewan, jadi lurah, apalagi kabupaten-kabupaten mah kan, jadi kepala desa tuh ya, atau jadi ya minimal yang SMP menjadi ketua OSIS, yang kuliah bisa menjadi ketua BEM atau ketua himpunan. Itulah belajar-belajar di tempat-tempat wilayah seperti itu yang akhirnya rekan-rekan bisa menjadi pemimpin terbaik di organisasi masing-masing. Itu aja mungkin dari saya. Karena ya percayalah, karena kebanyakan nggak percaya sama pola pikir pemuda. Betul. Dulunya gitu kan, stigmanya gitu. Pemuda mah jangan gitu. Gini posisinya, hari anak-anak di bawah tuh senangnya tuh yang ngelihat yang salah daripada ngelihat yang benar. Ya mungkin kalau kita juga yang remaja-remaja ngelihat yang seksi senang, ngelihat ustadz yang ceramah apalagi medsos gitu kan rada kurang gitu. Hal kayak gitu tuh harus benar-benar diarahkan oleh kita gitu. Resep ningali tawuran tapi resep gitu. Tawuran ningali damai itu resep gitu. Resep ningali nutrak di kadek, resep ningali karena itu gitu. Itu harus dirubah mindsetnya, mindset negatif menjadi positif lah. Insya Allah kalau rekan-rekan baik juga kan keluarga tenang gitu ya. Apalagi keluarga juga harus bisa menjadi manfaat dari kita sedang berada di organisasi itu. Itu aja mungkin. Oke, terima kasih ya PJ. Sama-sama. Ya. Sekali lagi Ambe juga terima kasih. Semuanya terima kasih. Ntar yang masalah oknum komen aja di bawah ya. Komen kata-kata selain oknum. Mungkin kita bisa dipikirkan dan bisa kita pakai juga buat kalau ada apa-apa. Iya. Oke, sampai berjumpa lagi di Podcast Gangster. Mantap. Mantap. Ya, siap. PJ terima kasih.